Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Despayanti Nurfadilah, MPM 1950443 dari kelas Biologi A. Di sini saya akan membahas dan menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, langsung aja ya ke pertanyaan nomor 1. Nah, soal yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang Indonesia? Yang saya ketahui tentang Indonesia adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau, namun yang ditempati yang berpenduduk hanya 7.000 pulau saja. Jika dilihat dari geografisnya, Indonesia ini terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Indonesia ini memiliki daya tarik tersendiri bagi negara-negara lain. Kenapa begitu? Karena Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa indahnya, sehingga negara-negara lain tertarik begitu untuk datang ke Indonesia. Indonesia juga merupakan suatu negara yang tropis, sehingga dapat tumbuh subur buah-buahan, sayuran, dan rempah-rempah yang sangat beraneka ragam di Indonesia. Indonesia juga memiliki keanekaragaman yang sangat banyak, dimulai dari etnis, budaya, suku, agama, dan lainnya. Namun dari keragaman yang ada di Indonesia ini, Indonesia tetap memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Pertanyaan yang kedua yaitu kenapa sih kita harus belajar pendidikan kewarganegaraan? Karena sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki wawasan dan kesadaran kita terhadap kebanggaan dan cinta tanah air, sebagai perwujudan kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup bangsa dan negaranya. Pertanyaan yang ketiga yaitu penting gak sih kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan? Menurut saya pribadi, mempelajari pendidikan kewarganegaraan itu sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena pendidikan kewarganegaraan ini dijadikan mata pelajaran pokok yang wajib diajarkan dan dipelajari dari jenjang sekolah dasar hingga universitas. Hal tersebut dilakukan karena memiliki 5 alasan pokok utama. Alasan yang pertama yaitu generasi muda yang mempelajari pendidikan kewarganegaraan akan mengerti dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga generasi muda tersebut dapat menjadi pelopor perubahan bangsa dan negaranya, menjadi negara yang berkeadilan, kemanusiaan, dan demokratis. Alasan yang kedua yaitu generasi muda yang mempelajari pendidikan kewarganegaraan akan memiliki pikiran yang kritis. Mengapa demikian? Karena generasi muda yang mempelajari pendidikan kewarganegaraan akan dilatih berpikir kritis mengenai isu-isu yang terjadi di secara nasional maupun internasional. Nah, dari kegiatan tersebut diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang akan merubah perubahan sosial dan ekonomi secara terencana. Alasan yang ketiga yaitu generasi muda yang mempelajari pendidikan kewarganegaraan akan memiliki rasa toleransi yang tinggi. Kenapa demikian? Karena dengan pendidikan kewarganegaraan kita diajarkan mengenal budaya dan keragaman yang ada di Indonesia, sehingga dari situ generasi muda dapat mengetahui dan memahami perbedaan yang terjadi, sehingga akan menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi di diri generasi muda tersebut. Alasan yang keempat yaitu generasi muda yang mempelajari pendidikan kewarganegaraan akan menjadi generasi muda yang cinta damai. Mengapa demikian? Karena dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan, kita juga akan mempelajari sistem demokratis di Indonesia, sehingga dengan mempelajari sistem demokratis di Indonesia diharapkan generasi muda akan tumbuh cinta rasa damai, sehingga dengan begitu tujuan demokratis di Indonesia ini akan tercapai. Dan alasan yang kelima, generasi muda yang mempelajari pendidikan kewarganegaraan akan menjadi generasi muda yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik.
Mengapa demikian? Karena pada saat ini minat masyarakat Indonesia terhadap literasi sangatlah kecil. Dan yang kedua yaitu peraturan yang ada di Indonesia harus diperketat lagi. Yang ketiga yaitu pemerintah harus bisa adil, lebih berlaku adil terhadap rakyat-rakyat kecil. Yang keempat, pemerintah harus menghilangkan tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah dan aparatur negara. Yang kelima, pemerintah harus menghilangkan nyogok-menyogok di negara ini. Yang keenam, pemerintah harus menghilangkan tindakan nepotisme yang ada di negara ini. Soal yang kelima yaitu pesan untuk Indonesia. Dari saya untuk Indonesia, semoga Indonesia dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antar etnis sehingga Indonesia dapat mempertahankan kesatuan dan persatuan negaranya, dan juga Indonesia lebih berkeadilan lagi terhadap rakyat-rakyat kecil, dan lebih memperketat lagi aturan yang berlaku di Indonesia. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.